Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru serta tenaga pendidikan di SD Negeri 42 APM. Pada kesempatan kali ini saya sebagai salah satu calon guru penggerak angkatan 6 dari Umum sekaligus bagian dari sekolah kita akan memberikan beberapa penjelasan yang berhubungan dengan budaya positif di sekolah yang insya Allah hari ini akan kami sampaikan dalam kurun waktu lebih kurang beberapa menit ke depan dan nanti diakhiri dengan sesi tanya jawab. Untuk yang pertama, judul kita adalah pengembasan budaya positif di sekolah. Budaya positif ini erat kaitannya dengan beberapa budaya yang kita harapkan betul-betul ada dan tercipta di sekolah kita. Yang pertama, itu kita mulai dengan yang namanya refleksi. Karena sebuah refleksi tidak akan berjalan dengan mudah apabila kita tidak melihat secara garis besar bagaimana lingkungan sekolah kita, bagaimana anak-anak didik kita, bagaimana murid kita untuk berperilaku, dan bagaimana kita menjalin hubungan baik dengan murid, orang tua, aspek atau stakeholder yang ada di sekolah kita, termasuk komite dan juga pemuka masyarakat yang memerhati kepada pendidikan. Ini sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara bahwa seseorang itu akan berkembang sesuai dengan kodrat yang dimilikinya, termasuk juga dengan murid serta kita di lingkungan sekolah. Baiklah, untuk yang pertama kita lihat dulu refleksi dari modul yang telah kami pelajari, yaitu tentang Ki Hajar Dewantara mengutarakan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Di sini kita titik beratkan pada murid. Murid memiliki kesempatan dan keselamatan serta kebahagiaan bagi dirinya untuk berkembang setinggi-tingginya. Jadi di sini kita ambil kata kuncinya, anak itu dapat berkembang setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat yang dimilikinya. Apa kodrat yang dimilikinya? Ada dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu tergantung kepada yang pertama lingkungan kita, lingkungan murid, lingkungan sekolah, dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Baik itu budaya, perilaku, adat istiadat, serta tata cara komunikasi dengan orang tua.
itu termasuk kodrat alam yang ada di sekitarnya. Yang kedua, lingkungan geografis. Kita berada di pinggiran kota, di daerah bukit, dan di daerah persawahan dan perkebunan lainnya. Itu menimbulkan adanya kodrat alam yang secara tidak langsung mempengaruhi perilaku anak-anak kita, baik cara dia bergaul, berkomunikasi, serta bagaimana caranya untuk menerima pembelajaran dari kita setiap hari. Karena sebagai seorang guru, bapak dan ibu, kita memang dituntut untuk memahami ini dan memberikan pelayanan terbaik kepada anak-anak kita serta murid-murid kita yang betul-betul memiliki perbedaan satu sama lain. Yang kedua, kodrat zaman. Ini seiring dengan perkembangan zaman, kita tahu bahwa teknologi tidak bisa kita pungkiri. Salah satunya adalah laptop, gadget, dan yang lainnya. Ini betul-betul kita arahkan hendaknya ke arah budaya positif dan menjauhi hal-hal negatif yang mungkin tidak sengaja akan dipelajari anak-anak kita melalui lingkungan. Selanjutnya, yang perlu kita perhatikan adalah tentang beberapa faktor, yaitu nilai dan peran guru penggerak. Walaupun kita semuanya tidak atau belum menjadi guru penggerak, namun alangkah baiknya kita mengenal beberapa nilai dan peran guru penggerak yang perlu kita tingkatkan dan kita latih di sekolah kita. Mudah-mudahan kerjasama yang baik dan kolaborasi yang baik dapat meningkatkan nilai dan peran ini menjadi maksimal dan terlaksana secara optimal di sekolah. Yang pertama ada berpihak pada murid, bagaimana murid itu menjadi tujuan pembelajaran kita. Yang kedua, mandiri baik secara individu dan secara kelompok. Yang kedua, reflektif, bagaimana anak kita itu mampu mengevaluasi setiap tindakan, perilaku dan perbuatan yang dialami. Yang berikut adanya kolaboratif. Di sini seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa kolaboratif kita itu menjadikan murid berkembang sebagaimana mestinya dan sesuai kodrat yang dimilikinya. Yang berikut adalah inovatif. Sesuai dengan kodrat zaman, anak-anak dituntut mampu mengembangkan potensinya serta bakat dan minatnya. Salah satunya dalam kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan bakat minat lainnya. Bisa seni, bisa pramuka, dan bisa lainnya, termasuk juga dalam seni membaca Al-Quran. Yang berikut peran yang perlu kita pahami. Di sini ada 4 peran guru yang menjadi poin utama. Yang pertama itu menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, mewujudkan kepemimpinan murid. Di sini murid yang kita latih menjadi pemimpin. Yang ketiga, menjadi coach bagi guru lain. Di sini termasuk salah satu kegiatan kita hari ini, kita menjadi pendamping, pembimbing sekaligus teman untuk sharing. Yang keempat, menggerakkan komunitas praktisi. Sekolah kita merupakan salah satu komunitas praktisi. Bagaimana kita menggerakkan sekolah kita ini bisa berkembang, lebih maju, dan lebih beradaptasi dengan kemajuan zaman, serta tentunya mengarah kepada potensi dan bakat peserta didik. Selanjutnya, ini tujuan utama dari kegiatan kita hari ini, budaya positif. Budaya positif di mana yang harus kita ciptakan? Ya, di sini kita mulai dari sekolah kita, dimulai dari kelas nantinya, dan dimulai dari diri peserta didik sendiri dan murid sendiri. Di sini yang kita ciptakan adalah budaya positif sekolah, karena di sini kami mengambil 2 poin. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, budaya positif membuang sampah di tempatnya, serta budaya positif tidak makan atau minum sambil berdiri. Itu budaya positif yang hendak kita capai, dan alhamdulillah sudah mulai kita laksanakan. Nanti akan kita evaluasi bagaimana pelaksanaannya. Nah, tujuan mulia dari penerapan budaya positif dapat kita lihat adalah terbentuknya peserta didik atau murid. Yang pertama, berkarakter. Yang kedua, berdisiplin, santun, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar dan kompetensi yang diharapkan. Di sini standar ini adalah standar kelulusan serta standar kompetensi murid yang betul-betul kita terapkan. Seiring dengan pembelajaran kurikulum mereka, ini sangat sesuai sekali bagaimana disiplin positif
positif menjadi karakter utama dalam siswa merdeka. Karena siswa merdeka berdasarkan profil pelajar Pancasila atau P5. Yang berikut di sini beberapa yang perlu kita perhatikan teori motivasi. Nanti akan kami bagikan literaturnya supaya 3 poin ini dapat kita lihat secara jelas dari tujuan disiplin positif. Ini diambil dari Liani Dosen, merupakan salah satu peneliti dan ahli yang melihat motivasi anak itu apa dan bagaimana motivasinya. Jadi anak-anak kita yang mungkin bagi kita di kelas ada perilaku yang agak lain, yang kurang tepat menurut kita. Kadang-kadang 3 motivasi ini yang mungkin ada pada dirinya. Yang pertama, untuk menghindari hukuman, karena anak-anak kita takut dengan hukuman. Ini akan kita ganti dengan konsekuensi. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, karena anak kita mungkin ada yang menginginkan imbalan atau reward bagi kita. Nanti reward itu tetap kita berikan, tetapi tidak menjadi tujuan utama. Yang ketiga, untuk menjadi orang-orang yang menghargai diri sendiri dan orang lain di sekitarnya, serta memahami nilai-nilai yang mereka percaya sesuai dengan kebiasaan dan peran alam yang dimilikinya. Nanti akan kita bagikan secara menyeluruh untuk ini. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan berikutnya adalah restitusi. Restitusi merupakan salah satu cara atau pendekatan yang digunakan untuk menciptakan disiplin positif. Bagaimana kita menciptakannya? Yaitu dengan jalan restitusi inilah. Restitusi itu ada 3 tahap. Nanti akan kita lihat setelah ini. Nah, melalui pendekatan restitusi tersebut, kita harapkan murid yang berbuat salah atau melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran terhadap aturan dapat kita berikan yang namanya konsekuensi dan kesepakatan bersama atau keyakinan kelas. Karena kita tahu bahwa dari dini kita harus menghargai murid dan tidak berperilaku mungkin lebih mengutamakan diri kita sendiri. Kita harapkan dengan restitusi ini kita sama menghargai potensi murid, menghargai diri murid, serta membuat murid itu merasa dia itu dihargai, bukan untuk diberi sanksi atau hukuman yang membuat rasa malu dan menghargai murid. Ini tujuan dari restitusi. Nah, dapat kita lihat ciri-ciri restitusi. Ini salah satu tujuannya adalah bagaimana memberikan penghargaan kepada murid. Murid bisa mengevaluasi sendiri, merefleksi, serta menjalin kerjasama yang baik satu sama lain. Jadi harapan kami dari restitusi ini dapat kita terapkan di sekolah ini. Selain beberapa hal ke depan kita tetapkan bersama anak keyakinan kelas dari setiap kelas yang sudah membuat keyakinan kelas. Kami berharap melalui kita semua nanti, salah satunya di setiap kelas ada keyakinan kelas yang dibuat, yang menjadi salah satu bentuk penyelesaian dari restitusi. Restitusi ada 3 hal atau ada 3 langkah utama strategi dalam penyelesaiannya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Disinilah kita nanti menanyakan keyakinan anak itu dalam bentuk kesepakatan bersama. Contoh, misalkan anak kita membuang sampah sembarangan atau makan minum berdiri. Kita buatlah kesepakatan. Jika anak bapak atau anak ibu berdiri makannya, membuang sampah sembarangan, apa kira-kira yang konsekuensi yang sama-sama kita sepakati? Mungkin nanti dia ada yang nunjuk, oh kami akan menyapu kelas bersama selama seminggu, atau kami akan membersihkan sampah di luar. Itu termasuk konsekuensi yang diterapkan bersama. Bukan gurulah yang menunjuk atau memfasilitasi, bahkan langsung menghakimi. Ini yang kita hindari dan kita kurangi. Kalau bisa ini kita mulai stop dari sekarang, bahwa restitusi yang memberi hukuman dapat mengurangi atau mengganggu dari diri peserta didik kita. Karena diri peserta didik merupakan tunas yang baru berkembang. Kalau tunas yang baru berkembang kita ganggu atau kita patahkan, maka dia akan terganggu untuk berikutnya. Selanjutnya yang perlu kita pahami adalah tahap yang pertama ini, stabilkan identitas.
Ini ada beberapa langkah, nanti akan saya berikan sedikit bagaimana langkah-langkah ini dapat kita lakukan di kelas. Skenario nya segala macam contoh akan kami bagikan melalui grup kita nanti. Yang sesi kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Ini bagaimana kita kata-kata serta kalimat apa yang bagus kita ucapkan kepada murid, serta didik atau anak didik kita dapat kita terapkan sesuai dengan restitusi ini. Yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan atau keyakinan kelas. Nah, disinilah seek the belief ini adalah salah satu bentuk keyakinan. Percaya bagaimana keyakinan itu menjadi salah satu kunci utama dalam menetapkan kesepakatan bersama di kelas, baik melalui individu anak-anak, kelompok maupun kelas. Nanti ujungnya bagaimana Bapak dan Ibu kita terapkan keyakinan ini menjadi keyakinan sekolah. Yang pertama, disiplin positif, baik datang terlambat atau buang sampah sembarangan, atau lagi bisa jadi makan dan minum berdiri, itu tidak terjadi lagi di kelas sekolah kita. Saslan, kenapa Saslan lari? Nampaknya terlambat ya? Kenapa terlambat? Apa masalahnya? Kenapa tidur Saslan terlambat? Oh, main HP Android mungkin ya, seperti game itu. Sampai jam berapa tadi malam main game? Satu malam. Nah, itu besok. Jangan sampai terlambat lagi. Main HP. Maksudnya Android yang pakai game itu bisa sekolah, misalkan tidak ada main lagi. Ya Saslan, misalkan besok tidurnya cepat, kalau ingin main game carilah hari libur seperti hari Minggu atau hari libur lain. Nah, sekarang salam sama Pak janji supaya besok tidak terlambat lagi. Ya, silakan masuk ya. Sini nak. Bapak lihat tadi membuang sampah sembarangan. Ya betul. Kenapa dibuang sampah sembarangan? Padahal coba lihat sana nak. Apa namanya itu? Tong sampah. Ini apa namanya? Yang di belakang bapak apa namanya? Tong sampah. Harusnya sampah itu dibuang ke mana? Tong sampah. Nah, misalkan besok setelah makan jangan buang sampah lagi sembarangan, apalagi di sekitar kita. Ini adalah sampah styrofoam, ini berbahaya. Yang kedua, diuraikan lama. Jadi berjanjilah mulai hari ini tapi tidak membuang sampah sembarangan. Bisa, Bes? Bisa. Nah, sekarang coba buang, Bes. Kita sampah ke sana. Sampahnya ganti ya. Dibuang bagaimana? Coba lihat lingkungan kita bersih, rapi atau bagaimana? Nah, Pes, ini Pes. Nah, setelah buang sampah, coba lihat lingkungan kita bersih atau rapi atau bagaimana? Bersih. Nah, karena sudah bersih, kan aku janji sama Pak tadi kita akan menjaga lingkungan kita supaya bersih, membuang sampah pada tempatnya. Bisa menjaga itu? Ayo kita masuk kelas lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salisa, bisa dipanggil Sazlan. Saya sangat senang dan termotivasi belajar dengan Pak Asrizal. Beliau
Beliau ramah dan baik hati kepada saya. Saat saya terlambat, dia memberi saya nasihat agar lebih baik ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Al-Maki. Biasanya dipanggil Hafiz. Saya sangat senang dan bangga belajar dengan Pak Asrizal. Beliau ramah dan baik hati kepada saya. Di waktu saya membuang sampah sembarangan, saya tidak dimarahi dan diberi nasihat agar lebih baik lagi ke depannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Suryani, guru kelas 5 SD 42 Payakumbuh. Saya merasa sangat bersyukur dengan adanya program guru penggerak. Walaupun sekolah kami sekolah kecil, tapi kami memiliki 2 orang guru penggerak yang bisa menjadi motivator bagi kami, yang akan kami contoh dalam kesehariannya. Alhamdulillah, dengan adanya pengimbasan tentang budaya positif kemarin, merubah pola pikir kami untuk bergerak lebih maju. Budaya positif yang ada di sekolah kita adalah, yang pertama, anak-anak dibiasakan disiplin dengan peraturan sekolah. Yang kedua, makan dengan keadaan duduk, sebagaimana yang sudah diingatkan oleh Rasulullah bahwa kita makan itu ada adabnya, dan salah satunya itu dijadikan budaya positif di sekolah. Jadi kami sangat bersyukur dengan adanya program guru penggerak ini, sekolah kita dari hari ke hari berubah menjadi lebih baik, dan itu tentu saja berpengaruh terhadap karakter peserta didik. Mudah-mudahan ini terus bisa dipertahankan dan dari hari ke hari SD 42 menjadi semakin maju. Terima kasih.